Halo, selamat pagi, Bang Loding. Ya, silakan saudaraku, sahabatku, kawanku, silakan open cam. Sinci, silakan open cam Sinci. Selamat pagi, Bang. Ih, ganteng. Kau ini seperti adik saya loh. Tapi kenapa kau Kristen ya? Iya, ganteng-ganteng tuh jadi Oten ini yang saya kecewa ini. Aduh. Silakan, sehat selalu Tunggu. adik ya. Dimudahkan Ya, rezekinya, makasih, Bang. dilancarkan usahanya. Siap. Gimana Amin. saudara? Silakan. Eh, Ini loh, Bang. Tadi kan aku sempat nonton Abang sama yang tadi yang pertama itu. Siap. Eh, Terima kasih karena Abang sudah membacakan kitab kami. Di sini saya mau menjelaskan, Bang. Siap, silakan. Memang benar dan memang betul apa yang Abang jelaskan tadi. Saya cuma mau meluruskan aja. Silakan. Kenapa Yesus? Jangan-jangan luruskan ya, jangan sampai dia jadi bengkok lagi. Otomatis saya Iya. kerja 2 kali lagi, saya luruskan ulang lagi. Bahaya kalau dia bengkok. Kita santai Ini saja. loh, Bang. Begini adik-adik, kita dua ngobrol santai saja. Anggap saja kita kawan lama yang tidak pernah bertemu. Jadi ngomong santai seperti di tongkrongan begitu, santai. Oke, siap, Bang. Sama-sama kita akan belajar juga. Dari mana ini? Logat dari Manado kah? Dari Manado, Bang. Mana Manado di mana? Mapagit, dekat bandara. Dekat bandara. Iya, kita Anak- pernah di anak OBI Warnas. juga, Bang. 2 tahun. Oh, di Obi. Iya, Nanti besok-besok kalau kak Ternate baru ndak ke rumah ya. siap, siap. Oke, silakan lanjut. Mau sampaikan apa? Silakan. Gini loh, Bang. Tadi kan Abang jelaskan. Kalau menurut pemahaman kita nih, Bang, pakai bahasa Manado aja ya, supaya nyak pakai aku kamu Jangan, di sini netizen, di sini publik karena di sini di live kan itu keluar di YouTube, di TV One sama CCTV. Oh, Jadi Siap, siap. Pakai bahasa ya. Oke. Di sini, Bang, aku cuma mau meluruskan. Aku secara sadar bilang Yesus itu manusia. Dari dia dalam kandungan sampai dia mati dia itu manusia. Tapi saat dia bangkit dan naik ke surga, aku menyebut dia itu Tuhan. Baik. Gini loh, Bang, kenapa di dalam Alkitab dia mengatakan bahwa dirinya adalah utusan? Karena memang dia utusan. Nggak mungkin kan dia bilang dia adalah Tuhan Allah, nggak mungkin kan? Karena dia hidup dengan manusia. Karena kalau dia bilang dia itu Allah, dia itu Tuhan, pastilah dari umur 10 tahun dia udah disalibkan, udah dibunuh. Sedangkan Yesus saja baru mau dilahirkan, kan sudah ada dinubuatkan akan datang seorang Mesias. Itu kan sudah dicari, Bang. Udah dicari, udah mau dibunuh juga. Makanya pas waktu dia memberitakan Injil, kenapa Tuhan Yesus memberitakan Injil dengan kebanyakan perumpamaan, biar kita manusia itu bisa paham dan bisa mengerti. Karena manusia itu kalau diajak bercerita dengan bahasa Tuhan pasti nggak akan pernah mengerti. Mantap ini. Pintar ini anak ini. Dia pintar ini. Cuma agak-agak bengkok ke kiri sedikit ini. Ini bagus. Oke, baik. Begini ya, adik. Begini adik ya. Anda beragama Kristen, saya beragama Islam. Benar tidak? Iya, Bang. Anda punya kitab suci, yaitu Bible. Saya punya kitab suci, yaitu Al-Quran. Saya pengen tanya sama Anda, karena Anda orang pintar ini. Apa gunanya kita beragama punya kitab suci? Biar kita bisa mengerti. Setiap kitab Biar kita bisa. iya. Oke. Kitab kami, Bang, itu ditulis oleh manusia, bukan ditulis oleh Tuhan. Tidak. Sabar. Apa gunanya kita beragama ini punya kitab suci? Itu dulu. Biar kita bisa mengerti, biar kita bisa Biar tahu. kita bisa mengerti. Oke, baik. Iya. Timbul pertanyaan yang kedua, apakah kamu punya kitab suci di situ? Ada. Oke, ambil kitab suci kamu. Lewat handphone Ambil. aja ya, Bang. Aku malas soalnya Oke, buka-buka. boleh. Iya, lewat handphone boleh. Oke lah. Silakan, Bang. Oke, baik. Kita pakai dalil ya, karena ketika kita punya kitab suci, gunanya kita punya kitab suci itu supaya ketika kita berbicara agama kita buka kitab suci, benar tidak?
Benar. Oke, baik. Saya mau tanya sama kamu dulu, butuh kejujuran, tanya dari hati ke hati, walaupun bagaimana orang ini baku dekat. Saya cuma mau tanya begini, manusia bisa tidak jadi Tuhan? Tidak bisa. Tidak bisa. Nah, baik, kita sudah sepakat tidak bisa. Coba baca Lukas 22 nomor 69. Lukas 22:69. Bentar ya bang. Lukas 22 ayat 69. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Siapa anak manusia yang duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa itu? Yesus. Ah, oke. Tuhan atau bukan? Di sebelah Allah itu. Tuhan. Tadi kamu kamu melawan sendiri. Kamu mengatakan anak manusia, sabar. Apapun yang terjadi, sekarang begini. Kalau sudah tertulis di dalam kitab suci bahwa ini adalah handphone, datanglah orang menjelaskan bahwa ini adalah TV, berarti dia biongo atau tidak? Biongo. Yang tertulis di dalam kitab suci kamu itu anak manusia atau Tuhan? Pertanyaan tadi abang coba jelaskan dulu. Pertanyaan awal. Oke. Yang tertulis di dalam Bible kamu, kitab suci yang kamu imani, Bukan. itu anak manusia apa Tuhan? Pertanyaan abang yang awal itu kan enggak ada kata-kata ini. Abang kan tanya tadi, boleh enggak Apa? manusia dibilang Tuhan? Iya, boleh tidak manusia jadi Tuhan? Yang aku mau tanyakan, ini pertanyaan dari Alkitab apa bukan? Dari Alkitab itu kan anak manusia. Saya tanya. Saya tanya sama kamu. begini. Kita soalnya belajar. pertanyaan ini menjebak soalnya. Iya, memang begitu. Memang banyak menjebak karena Iya. begini. Oke, baik. Begini. Makanya ngomong sama saya itu harus hati-hati karena banyak jebakan Batman. Tapi di sini kita kembali ke metode sama-sama belajar, ya. Iya. Ya, kita sama-sama belajar karena saya sangat menghargai itu kitab kalian. Saya tidak boleh menafsirkan, saya baca hanya tertulis. Jadi Siap. begini. Kenapa kalian selalu berdebat dengan Bible kalian sendiri yang saya melihat sehingga tema saya Oten bingung dengan Bible? Saya ambil satu analogi begini. Saya pulang dari pasar, saya bawa motor. Begitu sampai di rumah, motor saya taruh di dapur atau saya taruh di ruang tamu. Pasti saya akan berkelahi sama istri saya, pasti berkelahi sama anak saya. Karena kenapa? Saya menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Karena motor ini tempatnya itu di garasi. Tetapi saya taruh di ruang tamu. Maka saya akan berdebat sama istri. Istri akan mengatakan bahwa, kenapa kamu taruh motor di ruang tamu? Anak saya mengatakan, kenapa kamu taruh motor di ruang tamu? Bukankah motor sudah ada tempatnya di garasi? Nah, begitu juga. Selagi kalian tidak menempatkan Yesus pada tempatnya, maka kalian akan berselisih paham sampai hari kiamat. Contoh tadi kamu mengatakan, saya percaya waktu di dunia dia adalah manusia. Dan setelah dia mati, dia bangkit jadi Tuhan. Bagaimana bisa yang mati manusia, yang bangkit adalah Tuhan? Ini sama saja yang mati Supriyadi, yang bangkit Supriyanto. Nah, sekarang kita balik. Oke, sabar. Sekarang saya balik sama kamu ya. Kamu mengatakan kita punya kitab suci supaya kita mengerti. Di mana ayat tertulis bahwa Yesus bangkit baru dia jadi Tuhan. Kalau kamu tidak tahu, saya yang kasih tahu. Carikan saya dalil. Aku tak Pakai perlu dalil. silakan. Aku tak perlu dalil, Bang. Tak perlu dalil. Nggak bisa. Nggak bisa. Gini loh, Bang. Begini saudaraku, sabar. Ketika kita punya kitab suci, supaya ketika kita berbicara agama, kita buka kitab sucinya. Bagaimana bisa saya bertanya tentang agama kamu, tetapi kamu bilang saya tidak perlu dalil? Agama ini dibangun dengan dalil. Dengan kitab suci inilah kita tahu siapa Tuhan kita. Dengan kitab suci inilah apa yang kita tahu larangan Tuhan kita, apa perintah Tuhan kita. Tugas kita manusia mentaati segala perintah-perintah Tuhan dan menjauhi seluruh larangan-larangan Tuhan. Kalau di dalam Islam itu ketika membaca kitab suci, kami sami'na wa ta'na. Contoh ya, ketika kamu bertanya sama saya, Loading, coba kamu jelaskan Tuhan kamu. Nah, saya buka kitab suci saya jelaskan begini, adik, Tuhan saya itu adalah Allah. Dalilnya mana? Quran surat Toha ayat 14. Aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Ya.
sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Kamu tanya lagi sama saya, loading, Allah itu nama apa gelar? Saya jawab lagi pakai kitab suci saya. Allah itu adalah nama. Dalilnya mana loading? Al-Fatihah ayat 1. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Allah itu adalah nama. Kamu bertanya lagi sama saya, loading, Allah itu bagaimana bentuknya? Saya jawab juga pakai Al-Quran, pakai kitab suci saya. Asy-Syura ayat 11, dia tidak serupa dengan makhluk. Laisa kamislihi syai'un. Nah, kamu bertanya lagi sama saya, loading, kenapa Tuhan kamu tidak serupa dengan makhluk? Dijawab juga pakai Al-Quran saya, di dalam Quran surah Al-Ikhlas. Karena tidak ada suatu pun yang setara dengannya. Nah, sekarang kamu bertanya lagi sama saya, loading, kalau begitu bagaimana saya bisa melihat Tuhan kamu? Saya bisa melihat Allah. Dijawab lagi pakai Al-Quran saya, bahwa dia tidak dapat dijangkau oleh penglihatan mata. Nah, terus kamu bertanya lagi, kalau dia tidak dapat dijangkau oleh penglihatan mata, bagaimana dia bisa membuktikan bahwa dia itu ada? Dijawab pakai Al-Quran saya lagi. Di dalam Quran surah Fusilat ayat 53. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan keberadaannya dari ciptaannya dan pada diri kita manusia. Sekarang kita berpikir, dari ujung kaki kita sampai ujung kepala ini, mana yang kita buat sendiri? Tidak ada. Semua datang dari pencipta. Makanya Yesus mengatakan, aku datang daripada Bapa dan akan kembali kepada Bapa. Kalau di Islam, inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Semua datang daripada Allah dan akan kembali kepada Allah. Terakhir kamu bertanya sama saya, loading, apakah ada kekuasaan Tuhanmu, apakah ada kekuasaan Allahmu yang bisa yang tidak boleh ditolak oleh seluruh manusia? Ada. Dalilnya mana? Quran surah Luqman ayat 10. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi tanpa tiang. Fakta membuktikan langit dan bumi tidak ada tiang. Nah, ketika kamu bertanya tentang Tuhan saya, dan saya sudah menjelaskan Tuhan saya melalui kitab yang saya imani, kamu mau percaya atau tidak percaya itu bukan urusan saya. Urusan saya itu ketika kamu bertanya, saya memberikan dalil kepada kamu. Selebihnya dari itu saya serahkan kepada Allah. Karena tugas saya wadzakir fa inna anta muzakkir. Tugas saya hanya memberikan peringatan, menyampaikan kebesaran Allah. Wa rabbaka faqabbir. Selebihnya itu urusan kamu sama Tuhan. Mau berikan hidayah atau tidak. Yang penting saya menjelaskan sesuai dalil yang tertulis di dalam Al-Quran. Karena apabila saya tidak menjelaskan sesuai tertulis dalam kitab suci saya, yang marah bukan kamu, tetapi yang marah orang Islam sendiri. Mengatakan loading menjelaskan agama Islam tanpa berlandaskan kitab suci. Nah, sekarang saya bertanya tentang agama kamu, setelah itu kamu mengatakan saya tidak butuh dalil. Bibel kamu saja saya ragu-ragu, apalagi kamu punya congor. Sekarang saya tanya ulang sama kamu, pemahaman kamu itu dapat dari mana bahwa Yesus adalah waktu di dunia manusia, setelah itu mati jadi Tuhan? Saya minta dalilnya. Jangankan satu ayat, sepanggal ayat saja. Kalau kamu tahu, tunjukkan sama saya. Tapi kalau kamu tidak tahu, nanti saya tunjukkan sama kamu. Karena Bibelmu itu sudah ada di kepala saya tuh. Udah, Bang? Udah. Udah. Sekarang aku yang ngomong ya, Bang. Oke, siap. Saya Sekarang dengar. aku yang ngomong. Gini ya, Bang. Alkitab, semua Alkitab yang ada di dunia ini itu ditulis tangan oleh manusia, bukan Tuhan sendiri. Manusia yang menuliskan itu karena kenapa? Karena itu ditulis tangan oleh manusia. Mereka mencatat di situ tentang apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar. Jadi kayak ditulis kayak apa ya? Jurnal. Gitu loh, kayak diary. Ya. Yang membuat aku percaya kepada Yesus itu iman aku sendiri, Bang. Tanpa aku harus melihat, tanpa aku harus membaca. Iman aku yang percaya kalau dia itu adalah Tuhan. Oke, apa itu iman menurut kamu? Iman itu apa? Kepercayaan. Oke. Iya, bagaimana coba kamu jabarkan iman itu kepada saya? Ya, sama gini loh, Bang. Gini loh, Bang. Kayak sama aku pernah nonton yang abang sama ibu Manopo kalau nggak salah kan. Yang dibilang Yesus berdiri dan Yesus duduk di sebelah kanan. Pernah kan, Bang?
abang sama ibu Manopo? Gini loh bang, makanya aku bilang kitab itu ditulis tangan oleh manusia. Makanya kitab Jadi itu manusia sering yang kontradiksi. kitab kamu itu salah. Bukan salah, bukan salah. Ini kan cuma tulisan manusia. Manusia bisa Ya. aja salah, kan? Oke, begini. Makanya, Iman. makanya, Dengar. dengar bang. Makanya aku tuh nggak suka membaca. Karena apa? Aku aku percaya aja. Oke. Landasan keimanan kamu berlandaskan apa? Kenapa bang? Landasan iman kamu berlandaskan apa? Karena Yesus pernah tolong aku. Bukan Yesus tolong. Kamu mau bilang Yesus tolong. Saya bisa ucap-ucap. Saya pernah lihat Yesus naik pohon kelapa. Tapi bukan itu saya tanya. Si Landasan Mangki, Bang, keimanan. bukan Dengar. Yesus. Landasan. Sabar. Landasan keimanan kamu berlandaskan apa? Iman adalah keyakinan di dalam hati yang diucap dengan lisan, dibuktikan dengan perbuatan. Itulah iman. Iman adalah keyakinan di dalam hati yang diucapkan dengan lisan, yang dibuktikan dengan perbuatan, yaitu gerak badan. Nah, Iya. sekarang kutanya sama kamu, landasan keimanan kamu berlandaskan apa? Ya aku percaya. Karena setiap apa yang aku Iya, minta di berlandas- dalam nama Tuhan Yesus selalu dikasih Itu bang. iman. Kita bukan berbicara iman, kita berbicara landasan iman. Kalau berbicara iman, kau mau mengimani pohon apa sukun, kau mau mengimani pohon kelapa, kau mau mengimani apa orang hutan, itu keimanan kamu. Tetapi landasan iman kamu dari mana sehingga kamu bisa mengimani bahwa pohon itu adalah Tuhan? Landasan iman kamu adalah apa sehingga kamu mengimani orang hutan itu adalah Tuhan? Landasan keimanan saya mengimani bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi dan Allah adalah Tuhan, itu berlandaskan kitab suci saya yaitu Al-Quran. Sekarang kamu, landasan keimanan kamu sehingga kamu mengatakan bahwa Yesus itu di dunia manusia setelah mati jadi Tuhan. Landasan keimanan kamu itu berlandaskan apa? Kalau kamu tidak tahu, bilang tidak tahu, nanti saya ajarkan kamu. Kamu tidak tahu kan ayat di mana Yesus mati baru jadi Tuhan kan? Jujur Coba saya tidak tahu. Kan? Abang loading bilang Bukan, gimana? Oke. Oke, saya kasih ini saya kasih sama kamu. Roma 14:9. Baca. Roma Roma 14 14:9. ayat 9. Baca. 9 kan bang? Iya, 9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Ah, betul dong. Panggil Iya. guru lu, guru. Panggil guru. Panggil guru dulu. Guru, Nah, di Roma 14:9 sekarang ku tanya sama kamu. Roma itu tulisan siapa? Isi di kap-kap itu sama tangan manusia, semua tangan manusia. Iya, tidak. Roma itu surat siapa? Aku nggak tahu. Oke, Roma itu adalah suratnya Paulus. Benar? Oke. Oke, Roma suratnya Paulus. Saya tanya sama kamu, apa arti Kristen? Kalau Kristen. tidak tahu, bilang tidak tahu. Belajar kita sama-sama. Jangan gengsi kalau belajar kebenaran. Oke, apa Bang Kristen? Tahu tidak artinya Kristen apa? Tidak tahu. Apa? Tidak tahu. Oh, tidak tahu. Kristen artinya pengikut Kristus. Apa yang kalian ikuti dari Kristus? Perkataan, perbuatan, pengajaran. Iya. Nah, sekarang tadi yang kamu baca itu perkataan Paulus. Paulus mengatakan dalam Roma 14:9, sebab untuk itulah Kristus telah mati supaya ia hidup kembali dan menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Berarti Amin. menurut Paulus, Yesus adalah Tuhan, benar? Benar. Oke, sekarang kita lihat menurut Yesus. Karena kalian Kristen bukan pengikut Paulus, melainkan pengikut Yesus. Paulus mengatakan Yesus adalah Tuhan. Sekarang kita lihat Yesus mengatakan siapa yang Tuhan. Buka Matius 11:25. Matius 11 ayat 25. Ayat 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau menyatakan kepada orang kecil. Amin. Paulus mengatakan Yesus adalah Tuhan. Di Matius 11:25 Yesus mengatakan siapa Tuhan?
apa cerita Aceh. Tidak dicatat sini bang kepada siapa. Baca ulang, baca ulang. Pada waktu itu berkatalah Pada siapa? waktu itu berkatalah Yesus. Aku bersyukur kepada Aku siapa? Bapa, Siapa? Tuhan langit dan bumi. Jadi Paulus mengatakan Yesus adalah Tuhan. Di situ Yesus mengatakan siapa Tuhan? Bapa. Kamu ikut yang mana? Perkataan Paulus apa perkataan Yesus? Perkataan Yesus lah. kalau jawab Berarti suka marah. harus bertuhan kepada siapa? Dengar bang. Ini di Iya, perjanjian silakan, baru. silakan. Ini dengar dulu bang. Ini kan dicatat di perjanjian baru bang. Iya, Roma itu Perjanjian juga perjanjian baru. Dengar dulu bang. Ya, ya, sama. Tunggu. Silakan. Sudah silakan. bang. Sudah, silakan. Ini kan di perjanjian baru. Perjanjian baru menyatakan bahwa Yesus itu sudah ada. Ya kan? Perjanjian baru itu mengatakan Yesus sudah ada. Kan kalau di perjanjian lama kan tidak ada Yesus, yang ada Allah. Yesus nanti hadir di perjanjian baru. Kenapa Yesus ngomong seperti itu, Bang? Karena Yesus di sini manusia. Seorang manusia yang diutus oleh Allah. Oke. Makanya dia ngomong seperti itu. Itu untuk memberi contoh kepada manusia, Bang. Karena dia pun manusia. Nggak mungkin kan dia di situ manusia terus dia bilang di situ dia adalah Allah. Oke, baik. Oke. Baik. Lanjut. Oke, ini apa? Saya butuh kejujuran kamu ya. Iya, saya selalu jujur, Bang. Karena Tuhan saya mengajarkan untuk jujur. Siap. Keimanan kamu mengimani bahwa Yesus di dunia manusia setelah mati baru dia jadi Tuhan. Benar tidak? Benar. Benar. Ketika manusia dia menjadi Tuhan itu ada berubah atau tidak? Ada perubahan atau tidak itu namanya? Bagaimana, Bang? Bagaimana? Ketika manusia jadi Tuhan itu namanya berubah atau tidak? Ketika manusia menjadi Tuhan. Iya, berubah atau tidak itu? Tidak, karena memang kan sudah dinubuatkan, Bang, dari perjanjian lama akan ketika manusia jadi hewan, manusia jadi babi ngepet, berarti dia berubah atau tidak itu? itu beda lah, Bang, konsepnya. Iya, Masa sabar dulu. Ketika manusia jadi ini Tuhan, pertanyaan menjebak ini. Pertanyaan Tidak, menjebak bukan pasti. pertanyaan menjebak, saya pakai dalil. Ketika manusia jadi binatang, manusia jadi babi ngepet itu berubah atau tidak? Berubah. Nah, Jadi itu fisik manusia ke binatang ya, Bang? Oke. Ketika Yesus kamu mengimani bahwa dia manusia, setelah itu dia mati, dia menjadi Tuhan. Berarti dia ada perubahan. Awalnya manusia, dia jadi Tuhan. Berarti berubah kan? Ya, ada Betul? perubahan. Oke, kalau begitu tolong kamu hapus ayat ini. Coba kamu baca dulu baru kamu hapus. Ibrani Mana, 13 nomor 8. Ibrani 13 nomor 8. Hapus ayat itu ya. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Iya, dia tetap sama. Yang kemarin, oke, sabar. Kemarin 2000 yang 2000 tahun lalu Yesus manusia apa Tuhan? Manusia. Manusia. Oke. Yesus Kristus tetap sama. Baik kemarin maupun hari ini dan sampai Lamanya. Sama itu apanya, Bang? ya. Garis bawahi dulu. Sama itu apanya? Jawab dulu, Bang. Sama itu apanya? Sama dalam artian apa, Bang? Manusianya kan? Atau apanya? Ini pertanyaan menjebak ini. Kebanyakan Abang Loading selalu menjebak. Jadi kalau orang Kristen yang bodoh itu gampang terpengaruh. Tapi aku nggak bodoh, Bang. Aku pintar. Oke. Kamu nggak bodoh ya? Iya, aku pintar. Oke, kamu pintar. Baik. Kamu pintar. Tolong kamu baca 1 Timotius 6 nomor 16. Silakan. Saya mau dengar. Matius. 1 Timotius. 1 Oh, 1 Timotius. Timotius, sabar, Bang. 1 Sabar, Timotius. sabar. Kamu mengatakan bahwa Kristen apa? Kalau kamu tidak bodoh kan menghadapi saya kan? Iya. Oke. Tadi kan kamu coba kamu buka 1 Korintus 4 nomor 10. Saya butuh penjelasan dari kamu itu. 1 Korintus 4 nomor 10.
Kalau Kristen yang lain naik, makanya mereka langsung pindah agama karena itu mereka lagi kacau pikirannya, Bang. Kalau aku nggak kacau, baca. aku tetap waras. 1 Korintus 4 nomor 10. Saya mau lihat kamu melawan Bibel kamu atau tidak. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kami kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Kami bodoh karena Kristus. Kami itu merujuk kepada siapa? Kami, manusia. Iya, pada siapa? Kami itu siapa kami? Kami manusia. Iya, orang apa? Kristen apa Islam itu? Semua manusia. Itu kitab siapa itu yang kamu baca? Nanti Chris- ulang, tapi aku mau Kristen. Kristen berarti Kristen bodoh karena Kristus. Dalam pemahaman apa dulu, Bang? Ya, Ya aku kan tanya, Bang. Dalam pemahaman apa dulu? yang di situ ada tertulis pemahaman atau tidak? Kami bodoh oleh karena Kristus. Kenapa kalian bodoh karena Kristus? Karena kalian tidak mengenal Kristus. Kristus mengatakan tidak ada seorang pun yang naik ke sorga melainkan daripada Dia yang turun dari sorga, yaitu anak manusia. Yesus mengatakan Dia anak manusia dan Dia mengatakan bahwa Yesus Kristus tetap sama hari ini, kemarin, dan selama-lamanya. Kamu mengatakan bahwa Dia adalah Tuhan ketika Dia mati, dan kamu tidak bisa membuktikan sama saya. Tetapi saya bisa membuktikan sama kamu bahwa Dia itu adalah manusia, bukan Tuhan. Mulai Emang dia manusia, sekarang, Bang? sabar. Mulai sekarang, anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya, oke. Kamu baca, ingat ya, ingat baik-baik. Yang tadi kamu baca, mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Benar? Sudah duduk ya? Benar. Oke. Kalau kamu tidak bodoh, tolong kamu jelaskan. Buka Kisah Para Rasul 7 nomor 55. Kisah para Rasul. Kisah Para Rasul 7 nomor 55. 7 Nomor 55. 55. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Mana yang betul, duduk apa berdiri? Mana yang betul? Iya, kalau tidak tahu bilang tidak tahu. Biar jadi PR. Ya, gini, Bang, aku mau tanya. Perbedaan duduk dan berdiri apa, Bang? Ya? Emang kalau duduk nggak bisa berdiri ya? Ya aku kan tanya, Bang. Jangan kamu rubah. Enggak. Di aku ayat tanya. lain, sabar. Di Matius tadi mengatakan, mulai yang sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa, duduk. Iya. Nah, di ayat lain di Kisah Para Rasul, Stefanius dengan penuh Roh Kudus menatap ke langit dan melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Ini posisi saya duduk. Kalau begini saya berdiri. Oke lah. Nah, duduk sama berdiri, duduk dan berdiri itu sama apa beda? Beda. Beda. Mana yang betul? Dia duduk apa dia berdiri? Silakan. Setidaknya dia tidak pindah tempat dari kiri ke kanan. Bukan pindah tempat. Dia duduk atau dia berdiri? Ayo, jujur. Nah, ini kan beda. Makanya kan aku bilang tadi, kitab itu ditulis tangan oleh manusia. Oke, berarti mana yang betul? Menurut Kisah Para Rasul atau Matius? Nah, sekarang aku bertanya balik sama Abang. Kalau Jawab Abang dulu duduk, yang tadi. Dengar dulu. Aku mau tanya balik. Kalau seandainya Abang jadi Tuhan, Abang Nah, duduk, begini. apa Abang tidak bisa Oke, berdiri? Oke, siap. Coba orang renungi. Nah, ini Viro juga Manado. Dia Kristen jujur. Nah, ini Nah, enak ya kalau coba. ada Viro. Ya, ini asik nih. Oke, silakan Bro Viro. Kita luruskan, kita punya adik satu nih. Adik yang luar biasa. Mantap nih memang. Waduh. Setidaknya dia kan nggak pindah tempat, Bang. Kalau dia pindah tempat, berarti aku nggak percaya Yesus. Oke, sabar. Bang Viro, selamat. Iya, Bang. Jadi Bang Viro ini kita punya adik satu juga, dia dari Manado, tetapi keimanannya dia, keyakinan dia itu katanya Yesus di dunia manusia mati baru jadi Tuhan. Nah, ini saya bingung Bang Viro. Coba Bang Viro kita sama-sama luruskan, kita punya adik yang mantap satu ini. Silakan. Kita santai-santai aja. Sabar, Viro open cam dulu.
Mar tetap semangat belajar nih. Siap, Bang, Tetap siap. semangat. Pokoknya belajar terus. Oke. Gitu. Nah, silakan Bang Viro. Bagaimana pendapat Bang Viro? Coba sapa dulu, silakan. Saya minum, saya ngerokok. Oke, selamat pagi ya menjelang siang teman-temanku. Nah, gimana? Apa yang mau dipertanyakan ini? Abang loading, Bang loading. Ya, bagaimana? Kenapa? Bagaimana? Dia ini Kristen, tapi dia punya keimanan, dia punya keyakinan itu. Tahu dari mana dia punya keyakinan? Dia meyakini bahwa Yesus waktu di dunia manusia mati baru jadi Tuhan. Coba luruskan dulu Bang Viro, coba. Tanya sama dia langsung Bang Viro. Oke, baik. Sebenarnya yang membuat Yesus jadi Tuhan itu siapa sebenarnya? Saudaraku. Ya, Kasih ayat yang tadi tuh. Kasih ayat yang tadi tuh, saya so bantu itu. Tenang, ada saya sini. Lanjut. Ya, saudaraku, yang bikin Yesus jadi Tuhan itu sebenarnya siapa? Apakah Yesus atau siapa? kita manusia. Jadi manusia yang bikin dia jadi Tuhan ya? Berarti lebih hebat manusianya dong. Ini pertanyaan kayak mana ini? Pertanyaan, coba kasih pertanyaan yang maksudnya bisa dipahami. Oh iya, kan tadi kan pertanyaan pertanyaan saya, siapa yang bikin Yesus jadi Tuhan? Kan abang bilang tadi. Oh, siapa yang bikin Yesus jadi Tuhan? Ya aku Ya, jawab. betul. Ya, Gak ada yang silakan. bikin dia jadi Tuhan. Dia memang Tuhan. Dia memang Tuhan ya. Terus Rasul Iya. Paulus, ketika Rasul Paulus bilang dengan matinya dia menjadikan dia Tuhan, Rasul Paulus itu menjadikan apa dia itu di situ? Di mana kita apa dulu, Bang? Nah, itu Bang Loding kasih tahu tadi. Bang Loding kasih tahu Bang Loding. Ingatkan dia Bang Loding. Roma 14:9. Roma 14:9. Coba dibaca Roma 14:9. Roma. Wait. Nah, coba dibaca Roma 14 ayat 9. Oh, Sobat marah itu Kasih diam dulu. Sobat marah itu di belakang. Roma 14 ayat 9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Apa yang bikin dia jadi Tuhan? Kan sudah aku bilang tadi, dia memang Tuhan. Kan Paulus di sini hanya mencatat. Dia akan mencatat. Tuhan atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Nah, siapa yang menjadikan Yesus Tuhan? Dengar Bang, Paulus di sini cuma mencatat. Bukan dia yang menjadikan. Paham Bang? Baik. Di mana Yesus pernah berkata bahwa dia adalah Tuhan? Dia nggak pernah berkata dia adalah Tuhan. Dia nggak pernah berkata dia adalah Tuhan, terus di mana dia jadi Tuhan? Dari cara dia. Seperti apa? Dari cara dia dan sudah dinubuatkan juga Bang. Dan kapan dia dinubuatkan dia akan datang sebagai Tuhan? Kapan dia dinubuatkan bahwa Yesus akan datang sebagai Tuhan? Ada itu di Bible tapi aku nggak tahu di ayat mana. Lah, masa nggak ada? Ada tapi nggak tahu ayatnya di mana. Aku Iya pengen tahu kan karena sebenarnya. aku jarang baca Bible Bang. Kan sudah aku bilang aku imani saja. Oh, imani Dia itu aja. ada. Oh, berat Pak Loding kalau mengimani aja. Berat ini nantinya. Susah diskusinya kalau cuma susah. susah. Setidaknya dia Berat. sudah jujur, dia modal imani saja. Iya. Belajar. Ini loh Bang. Kasih belajar. Iya. Setidaknya dia sudah jujur. Karena iman aku itu nggak harus percaya dan nggak harus lihat dulu baru percaya. Aku tuh bukan iman Thomas. Kan manusia begitu Bang. Kita harus lihat dulu baru kita percaya. Silakanlah Bang Viro. Biar bagaimanapun ini saudaramu Bang Viro. Saudara, tapi cuma modal imani aja gimana Bang Loding? Saudara sih saudara, kawan dua sih memang, cuman aduh bagaimana ini? Cuman modal imani Terus, aja. Abang Tanpa dasar. percaya kepada abang ini Kristen Muslim Bang? Bang Viro. Kristen dia, Kristen. Oh, Dia Kristen. Kristen. Benar. Dia. Oh abang Kristen. Tapi nggak kelihatan Iya, Kristen Bang. Kristen dia. Coba kita sambut dulu. Marcel Islam Kristen Marcel. Islam bang. Oh iya, turun dulu Marcel ya kita. Ya. Imani lalu dustakan. Tidak ada aku mendustakan Tuhan.
Kasih belajar dia, kasih belajar Bible dia, Viro, kasih belajar dia, Viro. Sama saudaraku, kawan aku ini. Yesus, Sahabat. Bang. Kenapa aku percaya Lebih. manusia? Oke, lebih percaya Yesus ya. Coba Iya. Abang Kawanua ini boleh baca di dalam Yohanes 5 ayatnya yang ke-19, boleh? Coba dibaca. Apa kata Yesus di situ? Yohanes 5 ayat Yohanes 5 dibaca mulai ayat yang 19. 9. Baca dulu perikopnya. Kesaksian Yesus tentang dirinya. Nah, ini Yesus bersaksi ya tentang dirinya ya. Bukan Iya. Paulus loh, bukan Paulus, tapi Yesus yang bersaksi tentang dirinya. Siapa dirinya? Coba dibaca. Iya, tapi aku tahunya, Bang. Ini tetap ditulis oleh tangan manusia, Bang. Iya, mau tulis siapapun yang menulisnya itu kan kesaksian Yesus kan? Iya. Kan imani aja. Iya. Nah, oke, silakan. Coba. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Nah, oke, itu pertama dulu kita bahas. Ada berapa oknum di situ? 2. 2 ya. Yesus itu sebagai apa? Anak. Anak. Terus dia bisa nak mengerjakan sesuatu menurut kehendaknya sendiri? Tidak bisa. Ya, oke, tidak bisa Karena ya. perlu Berarti dicontohi. Iya. Karena Iya, perlu berarti dicontohi. Oke. Kalau Yesus tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, bisa nak dia dibilang Tuhan? Kan udah aku bilang dari tadi, dia itu manusia. Dia manusia. Yesus Tuhan enggak? Selama dia di bumi, dia itu manusia. Iya, oke. Oh, waktu di bumi dia cuma manusia, bukan Tuhan. Bukan. Bukan Tuhan ya. Selama dia di bumi bukan Tuhan. Dia bukan Tuhan, dia manusia. Oke. Makanya kan dia sendiri yang bilang dia tidak bisa buat apa-apa. Oke, di dalam Lukas 2 dikatakan, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan. Nah, itu siapa itu? Iya, dia sendiri. Ya, Itu kan berarti Tuhan. nubuatan. Nubuatan itu kan? Bukan nubuatan, itu pernyataan malaikat langsung ketika Yesus lahir. Iya. Iya, pernyataan malaikat langsung. Tapi itu Iya, nubuatan akan lahir. Bukan akan lahir, sudah lahir, telah lahir. Iya, Itu- telah lahir, iya. Iya, Kan nggak itu- mungkin juga, Bang. Dengar ya, Itu Bang. bukan Nggak mungkin. nubuatan. Contoh, Ah, gimana iya, ini contoh, orang- contoh gini ya, Bang. Pas abang Itu- baru lahir, masih dalam Bentar, perut. bentar. Itu bukan nubuatan, itu pernyataan daripada malaikat Tuhan peristiwa di saat Yesus lahir. Makanya Yesus Iya. sampaikan kepada para gembala-gembala. Bukan Iya, Yesus. iya. Malaikat itu sampaikan Oke. kepada para gembala. Hari Iya, ini telah lahir pernyataan. bagimu Kristus Tuhan. Oke, Iya, pertanyaan pernyataan. itu. Yang lahir itu siapa? Tuhan atau apa? Gimana? Yang lahir itu Tuhan atau apa? Iya, Tuhan. Ya udah, berarti Yesus Tuhan. Betul? Makanya seperti yang aku bilang tadi kan, Bang. Dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga. Itu Tuhan. Kenapa, Bang? Agak berat sih teman-teman ya. Oke, tadi abang bilang kan percaya pada kesaksian Yesus. Iya. Oke, betul? Betul kan? Betul. Oke. Ketika Anda berkata percaya pada kesaksian Yesus sangat jelas sekali di dalam Injil Yohanes pasal 5 ayat yang ke-19 dan seterusnya. Oke Nah, lah. yang menjadi pertanyaan bentar. Yang menjadi pertanyaan Viro buat kau, ya kan? Kamu meyakini Yesus sebagai apa dulu? Tuhan. Tuhan ya, udah jelas ya. Viro kunci jawaban kamu ya. Iya. Yesus sebagai Tuhan ya. Oke. Nah, coba baca lagi di dalam Yohanes 5 ayat 19. Dan seterusnya. Coba dibaca lagi. Jangan sampai Viro yang salah mungkin atau jangan Ayat sampai berapa ini, Bang? ayat 19 dan seterusnya. Coba baca. Itu kesaksian Yesus loh, bukan kesaksian Paulus. Karena aku udah Coba. baca tadi 19. Ayat Nah, berapa lanjut sekarang? ayat 20. Ayat 20. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu. Sehingga kamu menjadi heran.